الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi kita simak bersama-sama adalah Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-22 dan 23 yang dibacakan dengan merdu tadi, Masya Allah. Dan di sini juga ya pemirsa di rumah ikut juga membaca surah tersebut. Saya sudah membacakan terjemahannya, tapi untuk lebih mantapnya lagi, lebih pasnya lagi, kita simak kajian tafsirnya ya, supaya kita lebih paham mengenai dua ayat ini. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Hasan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Kita sudah saksikan tadi video yang ditayangkan. Betapa sungguh luar biasa menyayat hati, membuat jiwa kita menjadi sedih. Dan ada hal yang kadang kita ini terenyuh melihat tayangan tadi. Tetapi Allah sudah berikan jawaban terhadap apa yang terjadi di dalam hidup ini. Likulli da'in dawaun. Setiap ada musibah pasti ada obatnya. Setiap ada penyakit ada penyembuhnya. Maka kita kaji ayat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, surat Al-Hadid 22 dan 23. Di sini obat untuk bagaimana kita mengkanter atau melawan daripada musibah yang membuat hati kita sedih. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah menyatakan tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu ujian pun yang Allah berikan kepada hambanya di atas muka bumi ini, dan tidak juga kepada jiwa kalian. Jadi ada benda, ada jiwa. Kecuali sudah tercatat, sudah tersimpan di server Allah yang bernama Lauhil Mahfudz sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bagi Allah itu mudah
Allah gampang menentukan nasib manusia ketika dalam masa kandungan 4 bulan. Sudah dicatat semua di Lauhil Mahfud. Maka ketika umur 4 bulan sang ibu dan sang ayah disuruh oleh Allah untuk selalu mendoakan janinnya. Ini pelajaran. Jadi 4 bulan sudah ditulis di Lauhil Mahfud dalam kitab Jauharut Tauhid dan semuanya sudah dirapihkan oleh Allah. Mulai jodoh, mulai rizki, mulai mati di mana dan sedang dalam kondisi apa. Allah berikan musibah supaya apa? Supaya kita tidak luput, kita tidak sedih dari sesuatu yang sudah hilang dari hadapan kita. Ketika ada sesuatu yang Allah berikan dari anugerah, kita juga jangan terlalu senang, jangan terlalu euforia. Tahu euforia? You know euforia? Euforia. Terlalu bergembira, berlebihan. Israf di dalam kesenangan. Nah, jangan seperti itu juga. Ketika Allah berikan kita musibah, supaya kita jangan sedih apa yang hilang dari diri kita. Dan ketika Allah berikan anugerah, jangan sampai kita terlalu berlebihan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang senantiasa bangga diri. Orang-orang yang selalu memberikan dirinya adalah orang-orang yang hebat. Jadi tidak pernah Allah senang kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang terlalu berlebihan. Artinya apa? Ketika musibah ada di dalam diri kita, pasti itu terjadi di dalam diri kita. Sebab Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwa manusia akan diberikan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Ibu berpisah dari suami, saya yakin sedih. Berpisah dari anak, saya yakin sedih. Berpisah dari orang tua, saya yakin sedih. Apalagi kita sudah menyayangi, apalagi kita sudah mencintai, apalagi kita sudah merindukan. Di saat bersama dengan suami, kita berbagi untuk kesenangan. Kita berikan ia sesuatu yang membuat dia bahagia. Dengan orang tua, kita berikan kecintaan. Kita berikan ia kebahagiaan. Kita senangkan hatinya. Pas begitu meninggal, pasti semuanya akan merasakan sesuatu yang sangat bersedih. Akan lemah hati ini menerima itu. Ibu menyucurkan air mata. Terlebih lagi orang tua, pasangan hidup yang sudah menemani kita. Yang biasa setiap hari memberikan kita makan orang tua. Suami yang memberikan kita nafkah. Istri yang meladeni kita. Yang memberikan pelayanan kepada kita. Lalu hilang, maka bagaimana ini akan terjadi? Tentu kesedihan. Tentu hati kita akan gundah gulana. Tapi ingat, semua kesedihan jangan terlalu berlarut-larut sehingga kita melupakan untuk berbakti kepada orang yang sudah tiada. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara meminta ampunan kepada Allah. Jangan lagi kita mengingat kesalahannya. Jangan lagi kita mengingat keburukannya. Yang kita ingat adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan yang terbaik. Sedih wajar. Tetapi ada hal yang lebih istimewa yang harus kita berikan. Apa? Yaitu doa kepada yang sudah tiada. Maka siapapun kita yang diberikan kesedihan, diberikan cobaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah, sedih boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Silakan Mas David. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ki Hasan. Jadi apa yang udah disampaikan tadi kita udah bisa memaknai ya Bu ya, terjemahannya melalui tafsir yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, kira-kira ada yang masih perlu dibahas lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Siapa yang mau nanya? Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nesa, saya dari Majelis Talim Al Mabrur. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Kita kan harus percaya dan yakin kalau akan takdir Allah ya Pak Ustadz. Ya. Terus gimana caranya untuk meningkatkan
sabar dengan cara apa yang harus saya lakukan supaya ikhlas dan mendapat ridho dari Allah. Ya Itu aja Pak Ustadz. Oh, Terima kasih Ustadz. luar biasa pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi gimana caranya supaya bisa sabar gitu ya Bu ya? Supaya bisa dapat ridho Allah. Allahu Akbar, silakan Kiai. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa berat. Karena saya hampir saja tidak bisa untuk melakukan ini. 2011 anak saya meninggal ketika dilahirkan. Bayangkan anak pertama Bu. Kalau istri pertama yang meninggal saya senang. Istighfar. Astagfirullahaladzim, salah. Allahu Akbar. Bayangkan anak pertama yang ditunggu-tunggu. Saya sedih. Hampir saya stres. 3 bulan saya makan 1 hari, kadang 2 hari sekali. Karena apa? Ingin menimang. Dan guru saya mengatakan, kamu punya Tuhan, kamu punya Allah. Ketika kau bersedih ingat Allah. Ketika kau bahagia ingat Allah. Jangan kau balik ketika kau bahagia tidak ingat Allah. Dan bersedih pun kau tidak ingat kepada Allah. Maka berdoa. Baca istighfar, ya Allah. Sakit rasanya ditinggal oleh orang yang saya sayang. Istighfar. Cucurkan air mata di tengah malam. Kita minta, memohon. Memelas kepada Allah, ya Allah berikan kesabaran hati ini. Tidak ada yang bisa untuk memberikan kesabaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dikatakan. Yukhbiru ta'ala an qadrihi sabiq fi khalqihi qabla ayyabarra al-bariyah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua di alam dunia ini sebelum diciptakannya alam semesta. Sebelum ada kita, Allah telah ciptakan dan Allah telah rancang. Maka yang paling penting ketika kita ingin bersabar adalah 1, dekati Allah. Kadang kita lupa. Bersedih berlebihan. Sehingga iblis masuk ke dalam relung hati kita. Terus sedih kata iblis. Terus sedih. Jangan ingat Allah. Percuma. Kamu juga ditakdirkan sama Allah gak bagus. Tuh iblis bisikannya. Maka ibu ketika kita ingin bersabar dengan adanya musibah dan cobaan. Baca istighfar yang banyak. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, gak ada daya dan upaya kecuali Engkau yang memberikan ya Allah. Kami manusia cuma dititipkan ya Allah. Tolong berikan kesabaran dari titipan yang Kau ambil. Lihat tukang parkir. Mobil masuk yang bagus, diurusin. Mobil yang jelek diurusin. Mobil yang mahal, mobil yang murah diurusin. Begitu dibawa sama yang punya satu-satu tukang parkir, sedih enggak? Enggak, nothing tulus. Emang tidak merasa memiliki, cuma merasa dititipi. Emang bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Iya. Ya Mas David ya? Iya. Dibawa sedih gak Mas David? Enggak. Emang Mas David bekas tukang parkir kayaknya. Jadi begitu. Itu namanya kita merasa cuma dititipi, bukan merasa memiliki. Maka ketika kita bersedih, sabar, dekati Allah, baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar yang banyak, dan itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ketika kau ingin bersabar maka istighfar dan la haula wala quwata kau perbanyak setelah selesai sholat. Insya Allah dirimu akan diberikan kesabaran yang besar sebesar gunung yang Allah ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guruku, sahabatku Ustaz Hasan atas ilmunya ya. Kita akan lanjutkan lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.